Assalamualaikum Sobat Tambang. Melanjutkan pembahasan tentang HUI sistem pada engine C9. Pada video kali ini akan dibahas tentang injektor pada engine C9. Injektor ini biasa disebut juga dengan injektor HUI-B. Injektor HUI-B atau injektor engine C9 terdiri dari tiga bagian utama, yaitu aktuator yang terletak di bagian atas injektor, kemudian ada pumping unit yang terletak di bagian tengah injektor, dan ada nozzle assembly yang terletak di bagian bawah injektor. Bagian pertama adalah aktuator, yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu solenoid, armatur spring, seated pin, spool valve, spool spring, dan intensifier piston check pole. Solenoid merupakan lilitan kawat yang akan menjadi magnet ketika dialiri arus listrik. Armatur dan seated pin akan tertarik ke atas ketika terjadi kemagnetan pada solenoid dan membuka aliran oli yang menuju ke spool valve. Sedangkan armatur spring akan mengembalikan armatur dan seated pin kembali ke posisi semula ketika kemagnetan pada solenoid hilang. Sedangkan spool valve dan spool valve spring bertugas untuk membuka dan menutup aliran oli dari HUI pump menuju ke intensifier piston. Bagian kedua dari injektor adalah pumping unit. Pumping unit terdiri dari intensifier piston, return spring, plunger, dan barrel. Intensifier piston bersama dengan plunger dan return spring akan terdorong ke bawah ketika mendapat tekanan oli dari HUI pump. Plunger bergerak naik turun di dalam barrel, dan di dalam barrel akan terisi dengan fuel yang akan disemprotkan oleh injektor ke dalam ruang bakar. Bagian ketiga dari injektor adalah nozzle assembly yang terdiri dari nozzle tip, nozzle check, nozzle case, reverse flow check, sleeve, check piston, nozzle spring, stop, dan inlet fill check. Oke, sekarang kita lihat cara kerja dari HUI injektor pada engine C9. Ada 5 fase kerja injektor pada engine C9, yaitu pre-injection, pilot injection, delay, main injection, dan fill. Pada saat fase pre-injection, engine SCM belum mengirimkan arus listrik ke injektor solenoid, sehingga tidak ada kemagnetan pada injektor solenoid dan armatur beserta seated pin belum terangkat ke atas. Seated pin akan menutup jalur oli dari HUI pump yang menuju ke drain, dan membuka jalur oli dari HUI pump yang menuju ke bagian atas check piston pada nozzle assembly. Tekanan oli di bagian atas check piston akan membuat nozzle check semakin terdorong ke bawah dan menutup lubang pengembutan pada nozzle tip. Selain itu, oli dari HUI pump juga akan mengalir ke bagian bawah spool valve yang membuat spool valve menutup aliran oli dari HUI pump yang akan menuju ke bagian atas intensifier piston. Pada fase pre-injection, barrel sudah terisi dengan fuel yang dialirkan oleh fuel transfer pump. Fase yang kedua adalah pilot injection. Pada fase pilot injection, engine SCM mengenergise injektor solenoid dan membuat terjadinya kemagnetan pada injektor solenoid. Kemagnetan tersebut menarik armatur dan seated pin ke atas dan menutup aliran oli dari HUI pump yang menuju ke atas check piston, sekaligus membuka oli dari atas check piston menuju ke drain, sehingga tekanan oli yang mendorong nozzle check menjadi hilang. Oli yang berada di bawah spool valve juga terhubung ke drain, sehingga spool valve akan terdorong ke bawah dan membuka aliran oli dari HUI pump menuju ke atas intensifier piston. Karena ball check valve menutup jalur oli di atas piston yang menuju ke drain, maka tekanan oli di atas intensifier piston akan meningkat dan mendorong intensifier piston ke bawah melawan spring. Selanjutnya, intensifier piston mendorong plunger ke bawah dan fuel yang ada di dalam barrel akan terdorong menuju ke nozzle check melewati reverse flow check. Selanjutnya, nozzle check akan terdorong ke atas dan membuat fuel menyemprot ke dalam ruang bakar. Fase pilot injection akan berhenti ketika engine SCM mematikan kembali solenoid sehingga kemagnetan pada solenoid menjadi hilang. Karena kemagnetan pada solenoid hilang, armatur spring akan mendorong armatur dan seated pin ke bawah, menutup jalur oli yang menuju ke drain, dan membuka aliran oli dari HUI pump yang menuju ke atas check piston. Karena tekanan oli di atas check piston meningkat,
bersama-sama dengan nozzle spring akan membuat nozzle check kembali menutup dan penyemprotan fuel ke dalam ruang bakar kembali berhenti. Akhir fase pilot injection merupakan awal dari fase delay. Pada fase delay, engine HCM masih tetap belum mengirimkan arus listrik ke injektor, sehingga injektor tetap tidak menyemprotkan fuel. Fase selanjutnya adalah fase main injection. Pada fase main injection, engine HCM kembali mengirimkan arus listrik ke injektor solenoid, sehingga terjadi kemagnetan lagi pada solenoid dan menarik armatur dan seated pin ke atas melawan spring. Dengan tertariknya armatur dan seated pin ke atas, kembali menutup aliran oli dari heavy pump yang menuju ke atas check piston. Sedangkan oli yang tadinya menekan check piston, sekarang terhubung ke drain, sehingga yang menahan nozzle check untuk menutup aliran fuel hanya dari kekuatan nozzle spring saja. Pada saat yang sama, oli dari heavy pump yang melewati spool valve akan menuju ke atas intensifier piston, dan kemudian menekan intensifier piston ke bawah. Bersama-sama dengan intensifier piston, plunger akan ikut terdorong ke bawah dan menekan fuel yang ada di dalam barrel, yang selanjutnya mendorong nozzle check ke atas melawan spring dan membuat fuel kembali menyemprot ke dalam ruang bakar. Fase main injection juga akan berakhir ketika engine HCM mematikan injektor solenoid yang membuat penyemprotan fuel ke dalam ruang bakar berhenti, dan akhir fase main injection ini merupakan awal dari fase fill. Pada fase fill, ketika arus listrik yang menuju ke injektor solenoid dimatikan, kemagnetan pada solenoid menjadi hilang dan seated pin akan kembali terdorong ke bawah dan membuat oli dari heavy pump kembali mengalir ke atas check piston dan membuat nozzle check kembali menutup fuel yang disemprotkan. Pada saat yang sama, oli bertekanan mampu mendorong spool valve ke atas dan membuat aliran oli dari heavy pump yang menuju ke atas intensifier piston tertutup. Sedangkan oli yang ada di atas intensifier piston dihubungkan ke drain. Return spring yang berada di bawah intensifier piston akan mendorong intensifier piston beserta dengan plunger ke atas. Return spring yang berada di bawah intensifier piston akan mendorong intensifier piston beserta dengan plunger ke atas, membuat volume di dalam barrel meningkat sehingga fuel kembali mengalir masuk ke dalam barrel. Siklus kerja dari injektor akan berulang terus-menerus selama engine masih running dan akan berhenti ketika engine dimatikan. Oke sobat tambang, itulah cara kerja dari injektor engine C9. Terima kasih sudah menonton video dari dunia alat berat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.